Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna syekhul mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Masih membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah jilid 2 dalam babul khat, masih dalam pembahasan ma khalafa rasmuhu lafdhahu, yang penulisannya tidak sesuai dengan pelafalannya. Kita sudah membahas kemarin 2 materi. Saat ini kita masuk kepada materi yang ketiga dari pembahasan penulisan yang tidak sesuai dengan pelafalan, yaitu ma yulfadu ala khilafi rasmihi, yang pelafalannya tidak sesuai dengan penulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika nahwu, dan kata-kata yang pelafalannya tidak sesuai dengan penulisannya itu contohnya pada kata ijal. Fi'lu amrin min wajila yaujalu, yang merupakan kata kerja perintah dari kata wajila yaujalu. Secara leksikal artinya adalah takut. Wa asluhu iujal, kata ijal asalnya adalah iujal karena huruf aslinya adalah wawu. Kulibat wawu ya'an, wawunya berubah menjadi ya li sukuniha karena harokatnya sukun, wan kisari maqobliha, dan kasrohnya atau diawali dengan harokat kasroh. Faida waqa'at ijal fi darjil kalam, jika kata ijal ini berada di tengah pembicaraan atau tengah-tengah pelafalan pembacaan, ba'da harfi madmum, dan didahului dengan huruf yang didhamma, mithlu ya fulanu ijal fala yughari rasmul ya'i, maka fala yughayyar, tidak dirubah apa rasmul ya'i, tulisan ya-nya. Lakinnaha tulfadu wawan, tetapi kata ijal ini harus dilafalkan, dibaca dengan wawu. Hakadha ya fulanu iujal, ya fulanu ujal, ya fulanu iujal. Wa mithluhu kullu amrin, dan seperti ini kullu amrin pada setiap kata kerja perintah minal misal wawi, dari huruf atau kata misal wawi. Misal ini merupakan istilah dalam ilmu shorof, yaitu kata-kata yang diawali dengan huruf illat. Nah, dalam konteks ini hanya pada misal wawi, yaitu kata yang diawali dengan huruf wawu. Al-maftuhul aini, dan huruf tengahnya ini berharokat fathah fil mudhari, dalam fi'il mudhari. Misal kata kawadda, seperti kata wadda, wal amru minhu idat, dan amrnya adalah idat. Fa idza qulta ya fulanu idat lafatta ya wawan, maka jika kamu ingin melafalkan ya fulanu idat, nu itu kan harokatnya dhamma, maka pelafalannya ya fulanu iudat. Wa kullu marusima ya'an, dan setiap kata yang ditulis ya, mimatul fadu ya'uhu alifan, dan ya-nya itu dilafalkan dengan huruf alif. Ka roma wadda'a, seperti kata roma, wadda'a, wastada'a, warroha, wal huda, wal musamma, wal mustafa, wal mustashfa, fahuwa mimma yulfadu alahi fal ilafi rasmi. Semuanya itu termasuk kata-kata yang dilafalkan tidak sesuai dengan penulisannya, karena yang dimaksud ya, tetapi penulisannya menggunakan alif layyinah maksurah. Baik, terakhir ingin saya simpulkan bahwa ma khalafa rasmu lafdhahu, yang pelafalannya, penulisannya tidak sesuai dengan pelafalannya, ada yang terkait dengan yang pertama adalah yang tidak tertulis tapi dilafalkan, ya. Mayulfad wala yuktab, yang terlafalkan tapi tidak tertulis. Kemarin kita sudah kita bahas, antara lain huruf yang hanya ada lafalnya nggak tertulis itu antara lain huruf alif. Rata-rata diganti dengan alif mad badal, ya. Alifnya diganti dengan mad badal.
Yang selain alif ini contohnya pada misalkan hadza, lakinna, kemudian pada kata Allah, Ar-Rahman, itu asalnya ada alifnya tetapi tidak tertulis dengan berbagai macam alasan. Intinya yang hanya dilafalkan tapi tidak tertulis antara lain alif. Ada juga yang bagian terakhir kemarin yang kita bahas adalah huruf nun. Pada kata asyhadu alla ilaha illallah, ini telah tertulis, annya tertulis, nunnya pada an tertulis. Beda dengan kata misalkan alla ta'mal, misalkan alla ta'mal, di situ annya tidak tertulis. Karena yang pertama, an la ilaha illallah, di sini annya adalah al-mukhaffafah dari anna, sedangkan alla ta'mal di sini annya adalah an-nasibah yang masuk pada fiil. Pada konteks ini, an yang termasuk an-nasibah harfun nawasib harus dibuang, tidak perlu ditulis nunnya, tetapi langsung digabung dengan lamul nafi. Sedangkan yang anna, yang an yang mukhaffafah dari anna, di situ annya harus tetap tertulis nunnya, karena dia adalah mukhaffafah dari anna. Dari sisi pemaknaan bisa tampak jelas bahwa yang asyhadu alla ilaha illallah pemaknaannya an di situ diartikan bahwa, sedangkan Allah taksal hendaknya tidak bermalas-malasan. Dari sisi makna, an yang mukhaffafah dengan an nasibah di situ berbeda jauh. Bisa dilihat dari pemaknaan atau bisa melihat dari kata apa yang ada setelah an. Jika kata yang setelah an adalah huruf, adalah isim atau kata benda, maka an umumnya adalah an mukhaffafah dari anna. Sedangkan jika setelah an adalah kata kerja, umumnya an di situ adalah an nasibah harfun nawasib yang menasabkan fi'il mudhari. Berikutnya adalah kata-kata atau huruf yang tertulis tapi tidak terlafalkan. Antara lain yang kita bahas kemarin adalah huruf wawu dan contohnya pada kata amrun dan huruf alif kata-kata mi'ah. Nah, yang terakhir ini adalah yang penulisannya tidak sesuai dengan pelafalannya. Nah, yaitu pada kata alif layyinah maksurah di akhiran isim maksur, mustasfa, huda, dan juga pada kata al-misalul wawi seperti pada kata wajila yaujalu, fi'il amarnya ijal, jika diawali huruf dhammah maka pelafalannya harus ya fulanu iujal, tidak boleh ya fulanu ijal, walaupun secara penulisannya tetap tertulis menggunakan ya, tetapi pelafalannya menggunakan wawu. Semoga ada manfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Allah subhanahu wa ta'ala musawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.